Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam. pemirsa UJ TV. Kembali kita bertemu lagi dalam acara UJ Talk eksklusif IKN setiap Senin pagi pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali saya Pancawati Dewi, kali ini ditemani oleh Bapak Dr. Rasik Hasan yang akan memandu bincang-bincang kita di pagi hari ini. Dan sudah hadir di studio sebagai narasumber kami yaitu Bapak Dr. Heri Suprapto, STMT. Beliau adalah Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Gunadarma dan sudah hadir melalui daring yaitu Bapak Insinyur Dr. Insinyur Agus Suryanto, Master of Technology. Beliau adalah Direktur Air Tanah dan Air Baku, Ditjen SDA Kementerian PUPR. Kami akan mencoba menyapa dulu Bapak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Dewi. Ya. Selamat pagi Pak sekalian, adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak Agus sudah berkenan untuk hadir meskipun melalui daring untuk kita ajak nanti bincang-bincang tentang IKN. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita akan mencoba membincangkan tentang penyediaan air baku di IKN yang akan kita bagi menjadi 3 segmen, di mana mulai nanti dengan kita akan mencoba melihat perencanaan, kemudian bagaimana pelaksanaannya hingga saat ini dan bagaimana pemeliharaannya untuk yang akan datang, supaya pengelolaan sumber daya air ini bisa menjadi seperti yang diinginkan, handal dan berkelanjutan. Baik, sebelum kita bincang-bincang, saya rasa Pak Agus, karena sudah mempersiapkan paparannya gitu ya, kita akan persilahkan dulu Bapak Agus menyampaikan materinya untuk kita akan diskusikan lebih lanjut nanti. Silakan Pak Agus. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Pancawati Dewi. Juga saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Rasik Hasan MS. Selamat pagi. Juga narasumber Bapak Dr. Heri Suprapto, STMT. Selamat pagi. Juga teman-teman semuanya yang secara online mengikuti acara pada pagi hari ini. Izin langsung menyampaikan mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Kota Nusantara, khususnya di penyediaan air baku di IKN. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi seperti kita ketahui urgensi pemindahan ibu kota negara, yaitu sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju, ya, yang dibuktikan melalui masuknya Indonesia ke dalam 5 besar negara perekonomian yang baik. Di samping itu, IKN juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata melalui pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Indonesia. Dan urgensinya, yaitu yang terakhir itu adalah kondisi objektif kalau kita lihat DKI Jakarta yang sudah tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara karena kepadatan penduduk, kemacetan, permasalahan lingkungan dan banjir. Maka Kementerian PUPR menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia seperti yang kita lihat dalam tayangan dalam pidato kenegaraan pada tanggal 26 Agustus 2019 tentang pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Dengan melaksanakan pembangunan berbagai jenis infrastruktur baik di kawasan KIPP maupun di kawasan sekitarnya. KIPP adalah kawasan industri pusat pemerintahan. Jadi Kementerian PUPR sebagai salah satu leading institution dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, pembangunan IKN.
Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, feedback ya, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, salah satu pentingnya pemindahan IKN, maka diperlukan adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Jadi Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu memiliki program ketahanan sumber daya air di IKN, yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur meliputi pengendalian banjir, drainase utama, kemudian pembangunan bendungan dan penyediaan air baku. Jadi pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan secara bertahap dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang kita lihat di dalam pada slide ini, Ibu Kota Nusantara itu terletak di wilayah Sungai Mahakam yang merupakan wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat. Seperti kita lihat ya, karakteristiknya hidrologi dan hidrologi di Ibu Kota Nusantara itu mempunyai pasokan air yang sangat tergantung pada air permukaan dan air hujan. Karena air tanah dangkal hampir tidak dijumpai. Hal tersebut itu diperkuat dengan jenis tanahnya, yaitu tanah liat dan lumpur yang memiliki permeabilitas rendah sehingga imbuhan air tanah sangatlah minim. Namun tingginya curah hujan seperti yang kita lihat itu sekitar 2.474 atau sekitar lebih dari 2.200 lah milimeter per tahun, mengindikasikan bahwa pemanfaatan air hujan yang menjadi air permukaan akan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan air di IKN. Lanjut. Nah, coba lihat sebelumnya. Kita cek sebelumnya, lanjut sebelumnya. Nah, ini mengenai kawasan cakupan wilayah, Bapak Ibu sekalian. Ini nomor satu kita lihat itu kawasan Ibu Kota Nusantara ya, KIKN. Luasnya 56.000 hektar. Di dalam ada yang nomor 2 itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan atau yang disebut KIPP. Sekitar 6.600 hektar. Dan nomor pengertian yang akan kita tularkan kepada pengembang atau investor. Kemudian yang nomor 4 itu adalah kawasan perairan laut. Ya. Pada nomor 2 di KIPP itu ada kawasan Istana Presiden. Itu terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir di Kalimantan Timur. Jadi nantinya akan ada di situ lokasi embung, kemudian lapangan upacara, botanical garden, kantor presiden, hingga istana negara. Dan pembangunan lapangan upacara sendiri nanti ditargetkan dapat selesai tahun 2024. Sehingga nanti bisa dilaksanakan upacara peringatan HUT RI tahun 2024 di Ibu Kota Negara. Coba gambarnya nanti tolong biar ada gambaran di kawasan istana itu seperti apa, tolong ditayangkan ya slide-nya. Nah ini nantinya kawasan istana seperti ini. Kemudian ada titik 0 Nusantara, yaitu merupakan titik referensi atau patokan bersama yang diadopsi oleh semua yang bekerja di IKN. Jadi titik Nusantara ini bukan kilometer Ibu Kota Nusantara, tapi melainkan suatu patokan yang menggambarkan ketinggian atau elevasi
dari bangunan-bangunan yang nantinya di ibu kota negara yang ada di ibu kota tersebut. Fotonya coba di titik nol. Nah, ini di titik nol. Di sini ya ini ada patok apa itu? Benchmark. Ya, benchmark-nya di situ ya. Ini diikat di situ, jadi ada titik koordinat gitu ya. Di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku di Pasir Utara. Kemudian di situ coba foto-foto yang lain titik nol itu sudah ramai dikunjungi. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman adik mahasiswa yang ingin berkunjung itu utamanya titik nol Nusantara dulu di situ. Bisa selfie-selfie ya. Kemudian lanjut lagi ke foto-fotonya. Kemudian ada hunian ini kita juga menyiapkan embung di Mentawir untuk menyiapkan 5.000 pohon yang disirami di situ dari embung yang kita bangun dari SDA, yaitu untuk mengganti pohon-pohon yang ditebang. Jadi dengan KLHK ya, kita menyiapkan pohon-pohon yang ada di greenhouse yang ada di situ di Mentawir. Lanjut, terus kemudian kita ke hunian pekerja konstruksi. Jadi Kementerian PUPR telah selesai membangun 22 tower rusun yang dapat menampung sekitar 17.000 pekerja konstruksi di IKN. Dan seluruh tower setinggi 4 lantai tersebut dibangun dengan cara dirakit menggunakan konstruksi modular. Jadi seperti mainan kita itu precast itu ya, tumpuk-tumpuk. Lanjut. Sehingga kalau kita menggunakan konstruksi modular, hunian pekerja itu dapat diselesaikan lebih cepat, ya. Jadi itu di dalam 22 tower itu termasuk fasilitas kesehatan, peribadatan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Lanjut. Ini gambarnya Pak Presiden, Pak Puan, Pak Menteri, bendungan Sepaku. Lanjut. Kembali ke slide lagi, lanjut. Ini sudah, lanjut. Nah, ini sesuai dengan tusi kita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk program ketahanan sumber daya di ibu kota negara mulai tahun 2022 sampai 2024. Jadi pengendalian banjir dan penyediaan air baku. Saya sendiri sebagai Direktur Air Tanah Air Baku itu menyiapkan penyediaan air baku yang dari bendungan Sepaku Semoy, kemudian dari intake Sungai Sepaku, dan menyiapkan embung. Jadi 14 embung, yaitu dengan kapasitas sebesar 28 liter per detik. Lanjut. Nah, ini program ketahanan sumber daya air di ibu kota negara tahun 2022 sampai dengan 2004 yang sudah konstruksi tadi awal yang perencanaan, kemudian konstruksi. Kita sudah melaksanakan yang saya sebut tadi ada 3 ya, pembangunan dan prasarana intake jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku. Kemudian yang kedua penyediaan air baku Persemen Mentawir yang tadi dengan KLHK, dan yang ketiga adalah pembangunan 14 embung di kawasan industri pusat pemerintahan. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penyediaan air bakunya mulai tahun 2024 kita sudah siapkan dengan ketersediaan air 3.000 liter dari bendungan Sepaku Semoy, ya. Dari intake Sepaku itu 1.000, 2.000, totalnya 3.000. Kebutuhan airnya itu adalah 140 liter per detik dengan produksi penduduk 61.000 pada tahun 2024. Nanti ke depannya kita akan berkembang lagi di IKN itu tahun 2035. Ini akan kita nyiapkan bendungan yang sudah ada. Tadi intake Sepaku semuanya akan kita tambah jadi bendungan Batu Lepek. Ini bisa mensuplai 4.300 liter per detik. Apabila berkembang lagi, nanti dengan kawasan industri pemerintahan,
dengan kawasan 1C ya. Kawasan 1C itu yang untuk investor tadi berkembang di situ. Kita siapkan lagi di samping tadi sepaku semuanya Batu Lepek. Nah, ini ada bendungan Selamayu. Jadi ketersediaan airnya sudah berlebih 13.000 liter per detik untuk proyeksi penduduk sekitar 4 juta. 4 juta pada tahun 2060. Lanjut. Ini skema infrastruktur air baku di ibu kota negara. Itu ada 2 tadi, IPA Sepaku Semoy, kemudian IPA Sepaku, kemudian disalurkan sepanjang 16,37 km ke reservoir induk ya, kemudian disebar ke KIPP dan IKN. Lanjut. Nah, ini mengenai bendungan Sepaku Semoy. Jadi sudah selesai nanti di Desember 2023. Seperti ini gambarannya, itu dengan volume totalnya adalah 10 juta meter kubik yang dengan air baku sebesar 2.500 liter per detik, yang 500-nya nanti dialirkan ke Balikpapan. Lanjut. Ini intake, pembangunan intake, jadi membuat bendung, kemudian di situ ada bendung karet ya, Obermeyer. Nah, itu di Sungai Sepaku itu dengan kapasitas 3.000 liter per detik. Kemudian seperti ini gambarnya. Lanjut. Nah, ini Mentawir yang tadi saya sebutkan. Jadi kapasitas tampungannya 160.000 meter kubik untuk mengairi persemaian ya. Untuk mengganti pohon-pohon yang ditebang kita ganti di persemaian Mentawir tersebut. Lanjut. Nah, ini embung KIPP ada 14 di dalam KIPP tersebut, yaitu gunanya untuk mengontrol iklim, untuk biotifikasi dan implementasi konsep zero delta Q. Ya, gambarnya seperti ini nanti bisa untuk tempat wisata juga kita buat landscape yang bagus. Lanjut. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Dewi dan Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Agus. Luar biasa tadi yang sudah paparannya sudah disampaikan rinci ya, mulai dari perencanaan, kemudian kita sudah lihat pelaksanaan sampai saat ini dan kami juga sebenarnya ini bertiga sudah pernah ya sampai ke titik nol. Kemudian ke bendungan Sepaku juga pernah. Tapi Mentawir saya belum. Pak Heri yang sudah pernah ke Mentawir ya. Jadi kami juga sudah melihat bagaimana proses tidak hanya perencanaan melalui desain, tapi bagaimana pembangunan memang sudah dilaksanakan di sana. Dan tadi sudah ada update dari Bapak Agus. Kita beralih ke studio dulu, Pak Heri nih. Pak Heri yang bisa menceritakan bagaimana tadi kan sudah diperlihatkan ya Pak ya tentang bendungan Sepaku, kita juga sudah ke sana, Mentawir. Melihat untuk keperencanaan apa yang perlu disikapi, yang perlu kita hati-hati di dalam konsep perencanaan, melihat kondisi iklimnya memang seperti itu Pak Heri. Ya, baik. Jadi gini Bu Panca, memang kondisi di IKN ini yang pertama ya. Jadi teman-teman Pak Agus ini terutama bebannya berat. Karena apa? Di sana memang sudah ada PDAM. Tapi covernya itu baru itu di penajamnya aja baru 28% gitu loh. Apalagi nanti tambah IKN itu artinya kalau kita mengharapkan dari situ kan berat. Sehingga mau nggak mau harus membuat terobosan-terobosan gitu ya. Nah, juga yang harus dihati-hati di sana. Tadi mungkin disampaikan Pak Agus tadi yang menarik saya lihat bahwa cekungan air tanah itu adanya justru di dekat pantai. Oh, dekat pantai. Nah, artinya di atas ini tidak ada. Mau nggak mau, makanya tadi kebijakan dari Pak Agus tadi bagaimana menahan, ya, artinya membuat embung-embung itu sebetulnya arahnya adalah supaya air ini tidak langsung mengalir ke pantai. Karena memang kondisi tanah di sana itu yang tidak bagus lah untuk menyimpan air, sehingga mau nggak mau seperti itu Bu.
Dan mungkin ini yang harus juga kita lihat gitu ya. Yang penting tadi saya kira memang mau nggak mau ya kita menggunakan aliran permukaan atau air permukaan. Nah, cuma harus diingat juga di sana suhunya relatif tinggi. Jadi kalau data ini setiap tahun atau rata-rata suhunya itu di atas 27 derajat. Ya, memang cukup panas. Artinya evaporasinya tinggi, Bu. Jadi kalau kita lihat evaporasinya di sana itu cukup tinggi. Bahkan evaporasi itu mungkin di atas ya di kisaran 150. Jadi jangan sampai nanti itu mungkin harus diperhitungkan benar ya. Artinya jangan sampai nanti itu habis ke sana gitu. Nah, sehingga memang dan mungkin kondisinya kan perbedaan tingginya tidak terlalu tinggi kayak di Jakarta. Mungkin Jakarta dengan katakanlah dengan Saguling atau apa kan cukup tinggi sehingga airnya banyak. Tapi kalau ini kan enggak, sehingga tadi memang kalau menurut saya ya embung-embung tadi yang ini sepaku semuanya kita sudah ke sana ya Bu ya. Nah itu tapi memang tingginya kan juga enggak tinggi banget, tampungannya juga enggak besar-besar banget. Nah, sehingga saya yakin ke depan mungkin penggunaan dari embung-embung tadi itu akan lebih efektif dan efisien. Ya, berarti ini seperti yang tadi Pak Heri jelaskan ya, bahwa sumber air baku di IKN ini adalah mengandalkan pada air permukaan ya. Artinya penyimpanan lah sifatnya. Nah, ada hal yang paling penting tentunya di sini adalah aspek ketahanan tadi ya, ketahanan dari kondisi iklimnya. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga dari sisi efisiensi ini tentunya. Artinya karena ketersediaan terbatas, kemudian jadi ada faktor evaporasi yang tinggi tadi, suhu yang tinggi, sehingga juga efisiensi penggunaan ini mesti sangat penting, artinya tepat sasaran lah. Dan yang ketiga tentu tidak mengesampingkan dari aspek kualitas nih Pak Heri. Nah mungkin gimana penjelasannya Pak Heri? Kiat-kiat yang bisa dilakukan terkait dengan aspek ketahanan, efisiensi, dan kualitas. Oke, jadi kalau kita lihat Pak, kita kan pernah ke PDAM Lawe-Lawe ya. Nah itu kalau kita datang itu nanti kelihatan itu Pak, air itu tidak air itu supaya menyembur. Pertama itu kan air di ini menyembur dulu baru nanti turun. Nah ternyata itu untuk menghilangkan karena di sana kandungan logamnya cukup besar. Nah, itu tekniknya di sana untuk itu baru masuk ke pengolahan. Nah, artinya kalau dari ngelihat kondisi yang ada di Lawe-Lawe ya, yang di penajamnya, mungkin nanti juga perlu itu dilihat kondisi airnya itu, karena itu juga sumbernya dari sungai, bukan dari dalam tanah, tapi sumbernya PDAM Lawe-Lawe itu yang di penajam itu memang dari permukaan, dari sungai. Itu pun mengandung logam seperti itu, sehingga mungkin itu juga nanti harus menjadi perhatian. Tapi saya yakin di sana nanti banyaklah sumber-sumber air. Kalau disampaikan Pak Agus tadi bahwa 2045 itu kan kebutuhannya 9.000 lebih lah, 9 meter kubik per detik debitnya ya, itu kan besar gitu ya, artinya. Dan itu tidak menutup kemungkinan tadi malah menyampai nanti 2060 itu sudah menjadi 13. Nah itu kontinuitas ini yang penting, dan tadi kalau kualitas ya, tapi saya kira gini, kalau segi kualitas air itu teknologinya memang cukup banyak ya sekarang yang bisa untuk membuat teknologi, apalagi nanti kemungkinan saya yakin sudah dipikirkan masalah daur ulang, itu saya kira itu. Baik, kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Pemirsa Yuji TV, sebelum nanti kita juga akan kembali ke kedua narasumber kita jeda sebentar dan kita akan kembali ke segmen yang kedua.
ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong cublak suwong tinggal enter membuka tumbung gudel pak ampole rak leres sopong ruyon dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong gundul pacocol gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul glempang segane dari saratan wakul glempang segane dari saratan gundul pacocol gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul glempang segane dari saratan wakul glempang segane dari saratan suwe ora jamu godong telo suwe ora ketemu pisan gawe gelo suwe ora jamu godong telo suwe ora ketemu pisan gawe gelo Pemirsa UGTV, kembali lagi di segmen kedua acara kita UG Talk eksklusif IKN. Kali ini mengangkat tentang topik penyediaan air baku di Ibu Kota Nusantara. Baik, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Agus Rudianto dan Bapak Heru Suprapto sebagai narasumber, kita ikuti dulu tayangan yang sudah disiapkan. Pengelolaan sumber daya air di Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk menyediakan akses air minum, air untuk kebutuhan ekonomi dan lingkungan, perlindungan sumber air dari polusi termasuk melalui sanitasi yang aman dan berkelanjutan, serta pengurangan risiko banjir dalam satu sistem pengelolaan air terpadu. Dalam hal prinsip keterpaduan dan keberlanjutan, dari sisi intervensi infrastruktur, sistem sumber daya air di Ibu Kota Nusantara akan mengedepankan kombinasi antara infrastruktur hijau seperti kolam retensi alami, hutan mangrove, dan lahan basah buatan dan infrastruktur abu-abu seperti bendungan, bendung dan tanggul. Hal ini merupakan bentuk kesatuan sistem tata air dan jaringan vegetasi melalui koridor hijau dan biru berdasarkan prinsip kota spons, Sponge City, dan kota hutan, Forest City. Strategi penyediaan air baku di Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut. A. Untuk menyediakan sumber air baku yang mencukupi kebutuhan sekitar 1,7 hingga 1,9 juta penduduk pada waktu pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap akhir. B. Mengidentifikasi sumber air yang memiliki kehandalan dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. C. Mengidentifikasi neraca air untuk sumber yang diusulkan agar mampu memenuhi proyeksi akan total kebutuhan air, termasuk untuk kebutuhan industri dan pertanian. D. Memaksimalkan sumber air alternatif, seperti penampungan air hujan dan daur ulang air. Seluruh permintaan air akan bersumber dari sistem pengumpulan air sebagai berikut. A. Intake Sungai Sepaku. B. Bendungan Sepaku Semoy. C. Potensi Bendungan Batu Lepek. D. Potensi sistem perpipaan dari Sungai Mahakam untuk memenuhi kebutuhan air baku Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya. E. Potensi lain yang telah diidentifikasi namun memerlukan investigasi.
Lanjutan berlandaskan protokol berkelanjutan dalam aspek kelayakan dan detail desain, termasuk sumber air alternatif. F. Memaksimalkan dari bendungan Samboja yang telah dibangun. Baiklah pemirsa, seperti barusan kita saksikan ya, video tayangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air di IKN. Nah, mungkin saya konfirmasi ke Pak Agus. Pak Agus, terkait dengan tadi sudah ditayangkan ya, jadi kelihatan bagaimana pengelolaan sumber daya air ini melalui video yang ditayangkan. Kira-kira sudah sejauh mana nih Pak progresnya Pak terkait dengan target-target capaian yang diharapkan dari pembangunan khususnya bendungan mungkin ya terkait dengan air baku ini. Sejauh mana Pak yang sudah dilakukan? Nah kelihatannya kan memang ini sangat estetis ya. Tentunya ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Yang pertama adalah dari teknis tentu yang paling penting. Tapi juga ada faktor estetis ya yang ditampilkan. Kira-kira sudah sejauh mana Pak? Bisa mungkin Pak Agus nih ceritakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk penyediaan air baku di IKN itu ada 4 tadi yang saya sampaikan, yaitu dari bendungan Sepaku Semoy, kemudian dari intake Sepaku, kemudian yang untuk kontrolnya untuk pembangunan embung di kawasan inti pusat pemerintahan itu ada 14, sekarang mungkin ada tambahan 3, jadi 17 embung di sana, kemudian ada Mentawir. Jadi seperti tadi pertanyaan Ibu Dewi, Ibu Panca Dewi, bagaimana menyediakan air baku dari permukaan, tadi sebagian yang tadi sudah diperbincangkan. Jadi seperti di kota Batam ya, itu di Kalimantan ini banyak air, tapi susah untuk air bersih. Jadi kalau di Batam itu cekupan air tanahnya tidak ada, sehingga di sana membuat bendungan-bendungan. Jadi untuk keperluan air bakunya ada sekitar 7 bendungan yang telah dibangun di Batam. Kemudian sama juga yang dilaksanakan di IKN. Jadi kami mengandalkan air permukaan yang di salah satu ada di bendungan Sepaku Semoy, kemudian yang kedua di intake Sepaku. Masing-masing itu dengan kapasitas 3.000 liter per detik. Untuk progresnya itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengunjungi bendungan Sepaku Semoy, sudah hampir selesai dan sudah selesai progresnya sekitar 94% sekitar segitu. Kemudian yang intake Sepaku udah hampir selesai juga intake Sepaku. Jadi nanti itu yang dimanfaatkan untuk ke IKN yang masing-masing 3.000 liter per detik. Saya kira itu yang kami sampaikan. Ya. Artinya gini Pak, jadi sekarang sudah 94% ya, jadi pelaksanaan untuk bendungan Sepaku. Sekarang sudah bisa dimanfaatkan Pak dalam proses pembangunan. Kan kelihatannya tadi di beberapa tayangan sudah ada rumah-rumah susun untuk para pekerja di IKN. Berarti sumber air yang digunakan itu sudah bisa diambil dari Sepaku Pak ya? Saat ini Bapak masih belum disambung karena IPA-nya kan belum. Oh belum ya. Instalasi pengolah air belum. Jadi yang di mana
tadi di hunian pekerja itu menggunakan water tank itu pengelolaan mobile itu yang disediakan oleh Cipta Karya. Nanti kalau sudah selesai di bendungan Sepaku Semoy dan di intake nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan WTP atau IPA tersebut. Iya. Jadi itu target ke depan sampai nanti kapan kira-kira Pak untuk bisa diproses itu? Menunggu kita kalau pekerjaan kita di air baku air tanah itu sudah selesai. Artinya Desember ini sudah selesai, sudah siap, airnya sudah siap. Tinggal menunggu. Ini sekarang yang baru tangan kontrak adalah Cipta Karya. Cipta Karya ini membuat water treatment plan dan sambungan distribusi airnya gitu. Nanti diperkirakan 2024-2025 sudah bisa difungsikan nanti ke IKN. Iya. Ya artinya itu sudah. Kalau untuk kami sendiri Direktorat Air Tanah Baku sudah selesai. Nanti akhir Desember ini sudah selesai. Tinggal menyalurkan airnya tersebut, mengolah airnya tersebut. Ya selanjutnya di bawah tanggung jawab Cipta Karya gitu Pak ya. Jadi WTP termasuk juga tadi lingkungan yang estetik tadi ya. Iya. Baik Pak. Satu lagi Pak Agus, menyambung tadi yang sudah disampaikan dengan Pak Heri ya. Dan ini juga terkait dengan Ibu Kota Nusantara yang mengusung Smart City, teknologi ini. Nah terkait dengan teknologi ini Pak Agus bisa dijelaskan tidak? Tadi adanya karakteristik bagaimana air yang digunakan mengandalkan air permukaan, kemudian ada unsur logam ya Pak Heri tadi disampaikan seperti itu. Teknologinya yang apakah memang teknologi tertentu dan itu pastinya juga sudah dipikirkan oleh Pak Agus dan teman-teman di sana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Agus. Jadi IKN itu Smart City ya, di mana salah satu dasar dari konsep tersebut adalah implementasi teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Jadi penerapan sistem informasi juga yang di tempatnya Mbak Dewi di Gunadarma itu nanti bisa diterapkan di sana. Jadi sistem informasi dan digitalisasi itu adalah bagian penting yang perlu diperhatikan. Jadi perencanaannya di bidang penyediaan air baku di IKN itu juga mengimplementasikan hal tersebut, ya. Jadi tentunya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur SDA itu di IKN telah mengimplementasikan teknologi menggunakan BIM, itu Building Information Modeling, untuk memudahkan integrasi pembangunan antar infrastruktur. Kedepannya pemantauan dan pengelolaan SDA akan dilakukan secara terpadu. Jadi tadi yang kita sampaikan bisa melihat tadi di mana di intake itu ada SCADA ya. Itu yang bisa menginformasikan kondisi secara real time. Jadi untuk pengolahannya di Cipta Karya, kemudian untuk distribusi air bakunya kita menggunakan sistem informasi, dan itu nanti kita implementasikan di intake Sepaku dan di bendungan Sepaku Semoy. Baik, terima kasih Pak Agus. Kembali ke Pak Heri di studio. Pak Heri, ini mungkin Pak Heri juga sudah sering jalan-jalan. Terakhir kapan Pak ke sana? Desember ya. November, ke awal Desember lah. Bisa juga dijelaskan Pak Heri kemana saja dan bagaimana persiapan khususnya mungkin terkait dengan pelaksanaan yang sudah dilakukan? Ya mungkin kalau pelaksana pembangunan memang kalau terutama tadi yang Mentawir ya, Mentawir ini udah selesai ya, tinggal finishing aja ya, artinya udah siap itu untuk itu kan dari Sungai Mandahan ya, itu sudah selesai dan tinggal bisa karena tahun ini sudah beroperasi untuk persemaiannya, jadi sebetulnya memang PUPR ya, artinya dalam membangun embung di Mentawir ini
fungsinya sangat besar karena itu akan menghasilkan 12 juta bibit per tahun minimal. Artinya nanti untuk penghijauan itu dari situ gitu. Ya Bu ya. Sebenarnya di sana itu apa sih Pak? Tadi saya melihatnya ini ya di Mentawir itu yang itu persemaian ya. Persemaian permanen. Jadi persemaian tapi itu skalanya besar gitu Bu. Artinya lahan persemaiannya saja itu mungkin sekitar 5 hektar ada 6 hektar lah. Itu hanya untuk persemaiannya saja. Itu untuk tanaman. Jadi kan 12 juta bibit minimal setahun. Itu kan sangat besar sehingga. Nah, itu nanti kan sumber-sumber bibit itu kan dari sana. Nah, itu yang kaitannya kan gini, kalau kita lihat di IKN ya Bu ya, kan konsepnya sebenarnya mungkin Forest City, Spong City dan tadi yang sampaikan Pak Agus, Smart City. Sebetulnya ini sudah mengcover itu, artinya dari Forest City diharapkan, kan gini, hujan, tadi sampaikan Pak Agus bahwa hujannya itu kalau total tahunan itu 2.400-an. Kalau rata-rata bulanan itu sekitar 200-an, bahkan yang terkecil pun hanya 150. Artinya kan airnya sebetulnya ada nih, tinggal sekarang bagaimana air ini bisa ditangkap. Makanya dikonsepkan pertama adalah Forest City. Jadi dari Forest City ini diharapkan air yang dari siklus hidrologi hujan ini bisa ditangkap. Yang kedua Spong City. Spong City kan berarti bagaimana air ini Pak. Tadi zero runoff. Konsep artinya jangan sampai air ini terbuang karena memang kondisi lahannya, kemudian kondisi tanahnya dan air ini jangan sampai selama ini kan mungkin langsung terbuang ke Teluk Balikpapan ya. Nah, itu dibuatkan konsep itu bagaimana konsep Spong City. Nah, itu nanti saya yakin pekerjaan Pak Agus ini ke depan masih banyak ini karena konsep Spong City-nya seperti apa. Yang terakhir tadi smart penggunaannya ya Bu. Artinya dan nanti makanya tadi kan ada SCADA, ada apa. Itu penggunaannya juga harus efisien, jangan dibuang. Nah, kalau saya yang menarik tadi sampaikan Pak Agus bahwa nanti di kawasan inti itu ada bahkan 17 embung ya Pak Agus ya. Rencana 17 embung. Nah, bagaimana pengelolaan artinya gini, pengelolaan kan namanya embung mesti bisa dihubungkan. Bagaimana pengelolaannya sehingga masing-masing embung ini kalau bisa interconnected gitu ya. Artinya jaringannya seperti apa antar embung ini mungkin enggak gitu ya. Artinya apakah dengan model seperti apa. Jadi di samping untuk air minum juga untuk pengendalian banjir. Karena itu rawan juga di sana gitu ya. Mungkin kalau tadi kita bahas kan masalah air minum saja nih. Nah, sementara ancaman satunya kan nanti ke arah banjir. Nah, itu mungkin sesuatu yang memang sangat bagaimana nanti pengelolaan tadi ada 17 embung sehingga bisa digunakan untuk mendukung Spong City, untuk mendukung Forest City dan untuk mendukung Smart City. Memang nanti ke depan saya yakin pengelolaan membutuhkan teknologi informasi yang harus cukup memadai. Ya. Tadi meskipun pembicaraan kita hari ini tentang penyediaan air baku, tadi saya melihat tugas dari Pak Agus dan teman-teman itu juga salah satunya ada pengendalian banjir ya Pak Agus ya. Dan kalau kita melihat bagaimana konturnya di sana ya Pak Heri dan Pak Razik, bagaimana konturnya di sana levelingnya naik turun dan lain sebagainya. Pak Agus bisa cerita sedikit tidak terkait dengan hal ini? Mestinya itu ada yang nangani direktorat sungai dan pantai. Jadi di sana untuk pengendalian banjir dan drainase utama itu sudah ada konstruksi pemahaman pengendalian banjir di masing-masing das ya, di das Sanggai. Kemudian pembangunan pengendalian banjir di Sungai Sepaku. Pembangunan pengendalian banjir itu di Sungai Seluang dan banjir di Sungai Pamaluan. Itu tugasnya Direktorat Sungai dan Pantai gitu Mbak Dewi. Tadi ada yang ditanya Mbak Dewi, apa sih Mentawir gitu. Yang Mentawir tadi jelaskan. Saya dengar itu karena kita membuka lahan di sana untuk kawasan istana, untuk hunian pekerja, untuk kantor-kantor. Nah itu pohon-pohon yang ditebang itu harus diganti gitu. Jadi di Mentawir itu disiapkan pembibitan
di situ. Kami dari Direktorat Air Tanah Air Baku menyiapkan airnya untuk keperluan penyiraman di persemaian di Mentawir ya. Itu tadi yang menyediakan bibitnya itu adalah KLHK, airnya dari Kementerian PUPR. Itu jadi untuk penanganan banjir memang di sana rawan banjir, dan konsep zero delta key ini kita manfaatkan. Ini dari tadi sampaikan embung-embung di situ untuk bisa menahan banjir. Juga ada kolam retensi yang dibangun oleh Direktorat Sungai dan Pantai, itu adalah kolam retensi ditahan. Jadi air yang masuk zero delta itu nggak boleh keluar, ditahan di situ. Gitu Mbak. Iya, jadi kalau melihat ini Pak Agus, kita tadi seakan-akan berbicara hanya air, ternyata itu kemana-mana ya. Artinya dalam artian kolaborasi, integrasi antar dinas, kemudian tadi harus kita bicara bibit, bicara pohonnya, kemudian kita bicara juga bagaimana pengendalian air banjir, tadi ada Cipta Karya. Berarti memang kita berbicara harus kolaborasi antar ini ya Pak Agus ya, antar dinas terintegrasi benar-benar untuk ini. Ya. Ya, jadi dalam pelaksanaannya itu pembangunan IKN itu harus memperhatikan masalah teknis, estetis, humanis, tadi yang disebutkan kolaborasi dan integrasi, itu yang penting saya kira. Jadi sentuhan arsiteknya Mbak Dewi juga untuk manufaktur itu adalah sangat penting untuk memperhatikan budaya lokal gitu. Tidak melulu orang pengairan saja gitu kan. Ada sentuhan arsitek juga. Iya, tadi kalau kita lihat ya Pak Rasik ya, hampir semua dikemasnya estetis gitu ya, dan estetis kayaknya menjadi kata kunci tidak hanya di permukiman perumahan yang kemarin kita bicarakan, ternyata untuk di hal seperti ini, bendungan dan intake sungainya dikemas. Ya, ini memang persoalan air kan memang persoalan bersama sebetulnya, karena air itu adalah sumber kehidupan, tapi sekaligus kalau tidak dikendalikan menjadi sumber ancaman itu. Jadi tadi kan sudah sangat compact. Jadi ada forest city, ada spawn city, ada smart city gitu kan. Jadi air itu bagaimana dikendalikan dengan konsep-konsep forest city, maka disediakan persemaian Mentawir, kemudian bagaimana pengelolaannya sehingga tanah itu menjadi konsep spawn city dan smart city. Nah ini juga sangat penting untuk memanage ya. Jadi bagaimana faktor curah hujan, evaporasi tadi, suhu yang sangat tinggi sehingga bisa terkontrol ketersediaan air setiap saat. Pada saat mungkin ketersediaan air tinggi itu bagaimana pengendaliannya, pada saat mulai mengering itu bagaimana pengendaliannya, dan tentu distribusi dan efisiensi. Jadi memang sangat kompleks ya Pak Heri ya. Jadi ini peran terakhir adalah bagaimana smart city ini mengendalikan itu semua dalam era teknologi informasi seperti sekarang. Pak Heri sepertinya mau menambahkan. Pak Heri mungkin bisa menjelaskan. Gini Pak Agus, saya pengen mungkin diskusi Pak, artinya apakah nanti ke depan akan dilakukan. Jadi mungkin kita kalau di Belanda mungkin banyak ya, di Indonesia kan di Bali itu ada waduk muara Pak, atau estuarian reservoir Pak. Karena kalau kita lihat di KN itu kan air itu nanti muaranya kebanyakan memang ke Teluk Balikpapan ya Pak ya. Nah, akhirnya buangan akhirnya kan nanti ke Teluk Balikpapan. Nah itu kan sebetulnya cukup besar kalau kita bisa membangun waduk muara di Teluk Balikpapan, itu akan menjadi sumber air yang sangat besar gitu. Apakah ke depan ya Pak ya memungkinkan nggak itu kira-kira pembangunan waduk muara di Teluk Balikpapan itu Pak? Karena saya yakin kalau itu debitnya cukup besar Pak, yang bisa diambil untuk penyediaan air baku sebetulnya. Mungkin itu Pak Agus. Jadi waduk muara Pak. Oke baik. Ya waduk muara estuary dam. Iya. Kami dulu waktu tugas di Batam, salah satunya juga itu kalau sudah untuk potensi waduk kita melihat sudah berkurang ya. Biasanya waduk dibangun di hulu seperti itu.
Tapi kalau itu tidak mungkin, ya seperti di Jakarta ini, kalau bikin waduk di Bogor juga tidak mungkin. Kemudian kita lari ke hilirnya di muara-muara tersebut. Rata-rata yang di Batam itu adalah estuary dam, seperti itu. Jadi sangat dimungkinkan sekali nantinya di IKN itu apabila lahannya juga terbatas, kita punya teluk atau muara itu bisa. Apabila studi ada potensi waduk ya akan nanti kita laksanakan. Karena apa ya? Tadi yang saya sampaikan waduk muara itu juga sangat penting di dalam pembangunan yang sifatnya suatu perencanaan pembangunan kota itu sudah kompleks gitu. Tidak ada tempat lagi sehingga alternatif adalah waduk muara seperti itu. Baik pemirsa UG TV, kita jeda dulu untuk segmen kedua ini dan kita akan nanti kembali di segmen yang ketiga. Pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Jari kaki sintak, dahuluan kan masak. Jari kaki sintak, dahuluan kan masak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga ricak, patah kayu bengkok, tanduk sapi, kuli bir bawang. Tanduk sapi, kuli bir bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan.
Baik pemirsa UGTV dimanapun berada, kita masih berada di saluran UGTV UG Talk eksklusif yang ditayangkan setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10. Dengan topik kali ini adalah penyediaan air baku di Ibu Kota Nusantara. Nah, kita akan masuk ke sesi ketiga atau segmen ketiga. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan dulu VT berikut. Prinsip pengelolaan sumber daya air di Ibu Kota Nusantara di dalamnya termasuk penyediaan infrastruktur, dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan melalui proses konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan sistem informasi yang handal. Prinsip pengelolaan air keberlanjutan bertumbuh pada 3 elemen. 1. Ketahanan, yaitu sistem air dapat beradaptasi dengan iklim dan pertumbuhan kota pada masa depan serta mengurangi risiko. 2. Efisiensi, yaitu penggunaan air dengan bijak dan investasi yang tepat. 3. Kualitas, yaitu perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Elemen tersebut dapat dilakukan melalui prioritas penggunaan sumber air permukaan, pengolahan air limbah, dan daur ulang air, serta mengadopsi pendekatan terintegrasi antara sistem pengelolaan air secara konvensional dan pengelolaan berbasis alam. Strategi pengelolaan sumber daya air di Ibu Kota Nusantara akan menggabungkan infrastruktur hijau dengan infrastruktur konvensional untuk memberikan ketahanan pada sistem air dan mencapai tujuan pembangunan, termasuk ketahanan air, pengurangan risiko bencana, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, strategi penyediaan air juga perlu didukung dengan penjagaan atas sumber air baik secara kualitas maupun kuantitas. Infrastruktur air juga dibangun dengan fokus pada konservasi air, untuk mendukung prinsip kota spons. Adapun salah satu prioritas pembangunan akan ditekankan pada kolam-kolam retensi tampungan air yang bersifat multifungsi untuk penyediaan air, pengendalian banjir, konservasi air, vista kota, serta pengurangan urban HET. Pemirsa UGTV, kembali kita di segmen ketiga ini atau segmen terakhir dari acara kita pagi hari ini. Saya akan kembali ke narasumber Bapak Agus Rudianto. Pak Agus, kita lanjutkan pembicaraan kita. Jadi kalau tadi kita sudah lihat bagaimana mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan atau pembangunan sampai saat ini, yang tadi juga sudah kita saksikan juga di tayangan video. Untuk ke depan Pak Agus, yang ini juga kadang harus kita siapkan juga menjadi hal yang penting juga, tidak hanya asal membangun, katakan seperti itu, adalah hal pemeliharaan. Nah khususnya untuk topik kita hari ini, penyediaan air baku, bagaimana pemeliharaan yang sudah disiapkan gitu Pak Agus? Bisa dijelaskan mungkin? Untuk pemeliharaan tentunya kita kan mengandung asas SIT-LAKOM ya. Survei, investigasi dalam pembangunannya, land acquisition, kemudian konstruksi, komnya, operasi dan maintenance. Jadi di terakhir-terakhir ini di direktorat kami juga ada direktorat OP, bina OP, operasi dan pemeliharaan. Tentunya apa yang kita bangun itu harus kita pelihara. Jadi semua infrastruktur yang dibangun tentunya akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeliharaan, yaitu dengan tujuan itu mempertahankan fungsi penyediaan air baku tadi agar tetap sesuai dengan yang direncanakan. Kalau OP-nya bagus, tentunya akan mendapatkan output yang bagus juga kan, kalau kita pelihara seperti itu.
Tadi yang terkait dengan pemeliharaan, mungkin juga tidak hanya pemeliharaan fisik, kita tadi sudah berbincangkan bagaimana kita dengan menjaga tadi mentawir, makanya juga sudah disiapkan kan, itu juga untuk memelihara nanti kan Pak, bagaimana pembangunan fisik ya kan Pak Agus ya, bagaimana pembangunan fisik yang juga sudah dibuat, tentunya bagaimana memelihara lingkungannya yang tadi pohon sudah ditebang kemudian harus ditanam kembali, justru mungkin lebih banyak kan, gitu kan. Nah hal-hal seperti itu. Tapi selain pemeliharaan, mungkin gini Pak Agus, apa juga yang harus dipersiapkan ya di dalam pemeliharaan ini yang terpenting selain kita menjaga dari fungsinya itu sendiri, melihat dari kembali lagi adalah kondisi iklim atau kondisi hidrologi, kondisi geologi di Kalimantan Timur Pak Agus untuk ke depan. Tadi sudah disebutkan untuk pemeliharaan ke depan kita infrastruktur sudah ya, kemudian lingkungan juga harus dipelihara supaya kelestarian air ya itu tetap terjaga. Tadi pohon yang di Mentawir itu juga untuk mengganti pohon-pohon yang ditebang itu kita siapkan untuk pemeliharaan juga. Intinya ke depan ini adalah bisa berkelanjutan ya. Jadi kita tetap konsisten dalam melaksanakan konservasi sumber daya air, gitu. Jadi selalu adaptif kita terhadap dinamika yang terjadi. Seperti perubahan iklim, perubahan penduduk itu harus kita antisipasi juga, gitu. Jadi tadi sudah kita siapkan ke depan untuk penyediaan air bakunya. Sampai tahun 2060 itu di situ harus kita pelihara semua ekosistemnya di situ. Ya, tadi juga ini ya, di mana juga IKN juga mendukung untuk sebagai kota berkelanjutan di dunia, apalagi kan seperti itu, Pak Agus ya. Jadi memang berbicara pemeliharaan. Pekerjaannya Pak Agus ini memang sebetulnya bukan pekerjaannya Pak Agus sendiri, saya kira. Ya, makanya holistik dan integrasi tadi dengan air baku ini satu kegiatan yang sifatnya kolaboratif ya untuk menjaga sustainable tadi gitu. Jadi bicara air baku tidak hanya bagaimana mengendalikan air bakunya sendiri, tapi lingkungan sekitarnya gitu. Karena tentunya nanti tadi Pak Agus ada kata kunci sustainable dan dinamika perkembangan kehidupan ya. Ke depan berapa puluh tahun ke depan itu kira-kira akan terjadi apa? Walaupun sudah dilakukan antisipasi sampai tahun 2060 tadi ada pembuatan waduk-waduk baru untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk gitu. Jadi ini sangat kompleks memang. Nah mungkin saya nanya ke Pak Heri ini terkait dengan hal seperti ini agar bisa mengantisipasi jauh ke depan ya. Kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang mungkin bisa diantisipasi ya. Jadi tentu ini bagaimana perubahan fungsi lahan misalnya dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun gitu. Kemudian juga tadi ada penebangan pohon karena memang pemanfaatan untuk fungsi-fungsi bangunan yang memang itu harus dilakukan ya. Tapi tentu ini juga harus diantisipasi dengan teknologi, dengan satu budaya manusia yang harus dikembangkan. Kira-kira apa permasalahan yang mungkin dihadapi nih, Pak Heri? Jadi yang pertama Pak Rasek, Bu Panca, Pak Agus terkait dengan konsep zero runoff atau zero delta G tadi ya. Itu sebetulnya itu yang diharapkan berjalan kan itu ya. Artinya inputnya tetap ada, tetap sama, jadi air itu tetap ketampung, kemudian digunakannya juga seefisien mungkin, makanya konsep zero delta G tadi yang diterapkan sebetulnya Pak ya. Jadi untuk arah ke sananya itu. Tapi mungkin ya kalau menurut saya ini tadi kan Pak Agus menyampaikan tadi kalau nggak salah di 2045 aja udah 9.000 ya. Artinya 9.000 meter kubik itu 9 meter kubik itu cukup besar artinya. Nah, ya dan itu tadi ada banyak sekali bangunannya Pak. Itu hal yang harus disadari sekarang gitu ya. Jadi kalau nggak salah penduduk Sepaku itu
hanya 37.000 satu kecamatan gitu ya. Itu kan sangat kecil. Nah, bagaimana penyiapan SDM karena pemeliharaan perlu SDM yang berkelanjutan. Nah, ini bagaimana penyiapan SDM khususnya untuk pemeliharaan. Apa mungkin gitu, artinya kita bawa semua dari sini untuk di sana untuk pemeliharaan kan nggak mungkin kayaknya gitu ya. Artinya memang mau nggak mau nanti harus menyiapkan SDM lokal untuk membantu dalam kegiatan OP ya, OP infrastruktur, bahkan mungkin juga harusnya sudah dilibatkan dari pembangunan gitu ya. Itu harus mulai dipikirkan ya untuk bagaimana penyiapan SDM termasuk menghitung jumlahnya. Karena tadi mungkin yang disampaikan Pak Agus lebih ke untuk nggak tahu nanti untuk air minum saja apa juga sudah termasuk untuk pertaniannya gitu ya. Karena bagaimanapun nanti kan sungai-sungai yang ada ini selama ini juga digunakan untuk menopang pertanian yang ada di sana. Nah, itu mungkin juga nanti harus dikembangkan juga ke sana. Jadi jangan hanya air minumnya saja atau air bakunya saja, tetapi juga untuk air untuk irigasinya juga harus dikasih sentuhan-sentuhan yang sifatnya efisiensi. Misalnya bagaimana kita menggunakan teknologi informasi sehingga pengelolaan air irigasi itu juga lebih efektif dan efisien. Saya kira itu. Jadi kuncinya adalah mulai sekarang harus dipersiapkan perhitungan untuk kebutuhan SDM. Yang kedua teknologi informasi khususnya supaya penggunaan air. Karena memang air di IKN harus kita akui air di IKN ini adalah sesuatu yang bukan sekedar air tapi mahal nanti di sana. Pak, mungkin entah mungkin Pak Heri atau Pak Agus nanti yang bisa menjelaskan. Ini terkait dengan tadi salah satunya disampaikan Pak Agus ada sustainability dan ada dinamika perkembangan perubahan iklim tadi, climate change, sustainability dan climate change. Ini kan sebetulnya air baku di IKN atau di Kalimantan Timur ini bertumpu pada curah hujan ya, curah hujan yang tinggi. Nah, dengan adanya kehidupan yang sudah berkembang ya, ada perubahan lahan terbuka ke terbangun, kemudian perubahan fungsi-fungsi hutan yang sudah tumbuhan yang tadi menyerap air. Apakah mungkin nanti ini menjadi perhitungan ya pada saat waktu ke depan itu terjadinya curah hujan yang menurun, gitu, sehingga nanti sumber air baku itu menurun gitu. Apakah ini sudah menjadi perhitungan atau ada kemungkinan untuk ke sana gitu? Ya. Mungkin Pak Heri dulu. Pak Heri dulu mungkin. Kalau menurut saya Pak ya itu semua itu mungkin ya, artinya kan sekarang dari dulu yang iklim. Ini berubah juga perubahan iklim. Makanya sekarang yang dikembangkan kan juga mau nggak mau nih karena faktor iklim itu kan nggak bisa kita bisanya mencegah kalau memungkinkan tapi nggak. Makanya konsep yang dikembangkan juga harus adaptasi. Mau nggak mau kita beradaptasikan, artinya jika nanti turun jumlah hujannya atau hujannya itu turun. Adaptasinya yang harus kita lakukan. Ya sebetulnya kalau menurut saya konsep dari Forest City, Sepong City dan Smart City itu sudah ada konsep adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu nanti konsepnya di situ, tinggal nanti mendetailkannya di dalam skema yang ada di bagaimana nih konsep Sepong City yang diterapkan. Bagaimana kalau Forest City kan sudah jelas, jadi artinya kita hijaukan lagi, itu kan supaya tangkapan airnya, resapannya bagus gitu. Tapi yang kita bisa olah mungkin nanti di konsep Smart City dan Sepong City-nya itu pendetilannya seperti apa sehingga nanti sudah termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Iya. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan terkait dengan ini. Jadi tadi yang dikhawatirkan Pak Rasik seperti juga kita melihat ya kondisi sekarang aja iklimnya udah nggak bisa ditebak, udah berubah gitu kan. Jadi bagaimana nanti dengan adanya perubahan iklim, sementara sumber air itu kan kita mengandalkan itu adalah curah hujan. Bagaimana kalau nanti curah hujan itu dalam artinya kuantitasnya itu berkurang gitu. Oke, baik. Jadi sebelum saya jawab tadi,
gini, siapa yang akan Ya. untuk pemeliharaannya? Ya. Pak Menteri sudah berjanji ke Presiden bahwa Kementerian PUPR ini yang paling duluan datang ke IKN. Nanti mudah-mudahan disusul dengan Universitas Gunadarma bisa sudah itu Pak, sudah Pak. Gunadarma udah duluan ke sana, udah bangun. Kami sudah ada di sana Pak Agus, dan tahun ini ya insya Allah kita sudah ada 8 prodi yang akan dibuka, betul? Di Penajam ya, kita di Penajam. Dan kami ini Pak, UG Talk eksklusif ini sudah ke 52 serial. Lebih, sudah tahun kedua. Keren. Jadi begini, di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur ada sungai-sungai besar gitu ya, Mahakam seperti itu. Dari tahun ke tahun, kalau kita prediksi airnya masih segitu-gitu aja. Tapi untuk menghadapi apabila terjadi kondisi ekstrim, ya, perubahan iklim global gitu kan. Jadi pengelolaan sumber daya air itu membutuhkan tata kelola yang terpadu atau dengan yang disebut integrated smart water management. Jadi makna daripada konsep integrated and smart itu nanti akan berpengaruh semuanya pada lingkungan, ke birokrasi administrasi yang modern, jadi juga akan memanfaatkan Internet of Things gitu ya, teknologi digital dan organisasi pemerintahan yang rapi seperti itu. Baik, menyambung Pak Agus. Ya, tadi juga selain perubahan iklim yang tentunya juga ada antisipasi, tadi Pak Agus juga menyampaikan yang tadi diusulkan apa Pak? Yang muara ya? Waduk muara. Nah, waduk muara. Jadi kalau itu memang nantinya juga akhirnya debitnya tidak mencukupi, itu juga ada pemikiran-pemikiran ke sana ada. Pak Agus, selain perubahan iklim, gitu ya, terhadap kebencanaan, rawan bencana, melihat kondisi di sana, bisa dijelaskan Pak tentang kerawanan kebencanaan yang ini nanti akan ada impact-nya terhadap penyediaan air baku? Iya, untuk di sana yang rawan bencana itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan sudah kita antisipasi itu dengan membuat embung tadi, terus kemudian kolam retensi dan sebagainya. Untuk rawan air baku, saya kira kita melihat dulunya ya, tidak ada perusakan hutan, das daerah aliran sungai terjaga, tidak terjadi kerusakan. Saya kira sumber-sumber air akan aman ya. Jadi sepanjang tahun Sungai Mahakam nantinya juga akan menjadi sumber air yang akan kita ambil apabila terjadi krisis air. Mudah-mudahan di Mahakam itu tidak terjadi penurunan yang signifikan. Baik. Muka air yang signifikan. Baik, mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Ya, mungkin benar tadi sampaikan Pak Agus bahwa kayaknya kalau cuma mengharapkan nanti air dari yang hujan tadi, yaitu kontinuitasnya itu nanti mungkin ya sampai 45 aman gitu ya. Tapi kelanjutannya nanti yang itu masih agak mengkhawatirkan, apalagi adanya perubahan iklim. Sekarang pun kalau kita lihat antara bulan Juli sampai Oktober itu rata-rata hujan itu di bawah 150. Sedangkan kalau di ini memang ada yang sampai 300, 200, 500 ada. Artinya tapi bulan Juli sampai Oktober itu memang kondisi hujannya nggak tinggi. Artinya kan itu juga harus perlu pengaturan. Sehingga tapi mungkin tadi yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa karena Sungai Mahakam ini besar sekali, mau nggak mau nanti ya ke depan mungkin bisa menggunakan itu. Karena kalau cuma sungai-sungai yang sekecil-kecil sekarang itu untuk kontinuitas ke depan, karena kan kita IKN kan tidak hanya sampai 45 ya. Karena ini Pak Heri, saya punya pengalaman ini, bagaimana mengandalkan air hujan
untuk kebutuhan air pada saat saya di Asmat dan di Yalimo, gitu kan? Karena itu kan juga sumbernya adalah air hujan yang ditampung gitu kan di tower. Nah, begitu nggak hujan nih, gitu sehari nggak hujan, nggak mandi akhirnya gitu. Dan hal-hal seperti ini yang mungkin memang bagaimana kita sangat tergantung akhirnya kan ke alam, tapi tentunya Pak Agus dan teman-teman sudah bisa mempersiapkan bagaimana mengelolanya kan, bagaimana mengelolanya itu, menyimpan dan membaginya. Baik, saya rasa kita ke closing statement gitu ya. Kita sudah di penghujung acara ini. Pak Agus, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup dari perbincangan kita di pagi hari ini? Ya mungkin ini Pak Agus, semacam himbauan kepada kita semua ini, kepada kita semua khususnya, dan tentunya ini terkait dengan IKN. Artinya bagaimana kita mendukung sustainability tadi terkait dengan nanti khususnya IKN, tapi juga tidak secara umum gitu ya, secara umum bagaimana kita memanfaatkan air sebaik-baiknya dan menjaga lingkungan sebaik-baiknya. Kira-kira mungkin ada himbauan, Pak. Terima kasih. Jadi kami dari Kementerian PUPR membuka seluas-luasnya mengenai masukan ya dari para akademisi untuk kelanjutan IKN tersebut, karena ini masih banyak hal yang perlu kita benahi. Kami, Bapak Ibu sekalian, kapan hari juga telah mengadakan FGD ya dengan para profesor di seluruh Indonesia, guru besar kita undang. Cuman saya lupa ada teman saya di Gunadarma. Nanti ke depan kalau ada kita undang gitu. Jadi masukan-masukan itu ya dari para akademisi itu akan sangat kita gunakan, akan nanti sebagai dasar kita untuk membenahi yang kurang-kurang. Jadi imbauannya, jadi siapapun pemerintah ke depan, IKN itu harus tetap dilanjutkan. Terus kemudian langsung closing statement apa? Ya, gimana? Langsung aja closing statement. Siapapun ya, yang akan memimpin itu tidak boleh terlantar itu mangkrak IKN. Kalau terjadi krisis ekonomi gitu ya, nomor satu adalah IKN yang diselamatkan. Nomor dua gaji pegawai negeri. Jadi IKN itu dirancang sebagai kota cerdas, modern dan berstandar internasional, mengedepankan kinerja kota dengan teknologi IoT, teknologi Internet of Things, yang mampu mengintegrasikan sistem pengelolaan dari multisektor pendukung kota cerdas ya, atau smart city. Jadi pengelolaan sumber daya air diterapkan dengan konsep Integrated Smart Water Management atau ISWM, yaitu dengan mengintegrasikan data, informasi sumber daya air secara online, integrasi dan otomatisasi untuk monitoring perilaku kawasan yang sudah berubah ya karena proses pembangunan IKN tersebut. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Pak Heri, ada yang disampaikan? Ya, kalau menurut saya, ini tadi Pak Agus dan teman-teman di PUPR sudah cepat gitu ya untuk pembangunan. Mungkin yang harus sekarang mulai dipikirkan dan mulai dilaksanakan ya mestinya, itu bagaimana penyiapan SDM-nya ya, bagaimanapun SDM lokal harus kita siapkan, sehingga nanti untuk kegiatan OP-nya itu terutama OP ya itu dapat berjalan dengan baik. Ya kira itu mungkin saatnya lah, sudah mulai saatnya dipikirkan, jangan hanya fisik-fisik saja tapi juga harus sudah mulai memikirkan masalah ketersediaan dan kesiapan SDM yang ada di sana. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Jadi demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini
di UG Talk eksklusif IKN dengan topik penyediaan air baku di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih sekali lagi terutama kepada kedua narasumber, Pak Agus Rudianto. Selamat pagi, salam sehat, terima kasih sudah hadir meskipun melalui daring. Kami tunggu nanti bisa hadir di studio. Pak Heri Suprapto, terima kasih, dan Pak Rajik yang sudah menemani saya bincang-bincang hari ini. Dan pemirsa, tunggu dan saksikan lagi untuk acara UG Talk eksklusif IKN di setiap hari Senin pagi jam 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.